Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang obat antibiotik, anti malaria, dan AMR serta contoh zat obatnya. Berikut adalah penggolongan obat antibiotik dan anti malaria beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama yaitu adalah antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah inhibitor sintesis dinding sel. Mekanisme menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri mati. Contoh yang pertama yaitu penisilin atau misal amoxicillin, cefalosporin atau ceftriaxone, carbapenem atau imipenem. Yang kedua yaitu adalah inhibitor sintesis protein. Mekanismenya yaitu adalah penghambatan ribosom bakteri dalam sintesis protein. Contohnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah tetrasiklin, yang kedua adalah makrolida, yang ketiga adalah aminoglikosida, yang ketiga yaitu adalah inhibitor sintesis asam nukleat. Mekanismenya yaitu adalah menghambat replika DNA atau RNA bakteri. Contohnya yaitu adalah fluoroquinolone, misalnya ciprofloxacin. Yang kedua yaitu rifampicin, sering digunakan untuk TBC. Yang keempat yaitu adalah inhibitor metabolisme folat. Mekanismenya yaitu menghambat sintesis asam folat yang penting bagi pertumbuhan bakteri. Contohnya itu ada sulfonamid, habis itu misalnya sulfamethoxazole. Yang kelima yaitu antibiotik yang merusak membran sel. Mekanismenya yaitu merusak struktur membran sel bakteri. Contohnya ada polymyxin, daptomycin. Yang kedua yaitu tentang anti malaria. Anti malaria adalah obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penggolongannya bisa berdasarkan tahap siklus hidup parasit yang diserang. Yang pertama yaitu ada Echizontisida darah. Mekanismenya yaitu membunuh parasit di dalam sel dalam darah. Contohnya yaitu adalah chloroquine, artemisinin dan turunannya, mefloquine, lumefantrine. Yang kedua ada Echizontisida jaringan hepatik. Mekanismenya yaitu membunuh parasit di hati pada fase awal infeksi. Contohnya ada primaquine, tafenoquine. Yang ketiga yaitu adalah gametosida. Mekanismenya yaitu membunuh bentuk gamet parasit, mencegah penularan nyamuk. Contohnya yaitu primaquine. Yang keempat ada obat kombinasi, digunakan untuk menghindari resistensi dan meningkatkan efektivitas. Contoh kombinasinya yaitu ada artemether tambah lumefantrine. Yang kedua ada artesunat ditambah amodiaquine. Yang ketiga ada atovaquone ditambah proguanil. AMR atau disebut dengan antimicrobial resistance atau resistensi antimikroba adalah kondisi di mana mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan sehingga tidak lagi dapat dibunuh atau dihambat oleh obat-obat antimikroba, misalnya antibiotik, antivirus, anti jamur, dan antiparasit yang sebelumnya efektif. Penyebab dari AMR adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan atau tidak tepat, misalnya untuk infeksi virus, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter, penggunaan antibiotik di peternakan dan pertanian secara tidak bijak, kurangnya kontrol infeksi di fasilitas layanan kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat dengan tenaga kesehatan. Strategi pencegahan AMR yang pertama yaitu adalah 1. Penggunaan antibiotik yang bijak. Hanya menggunakan antibiotik ketika diresepkan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Menyelesaikan seluruh pengobatan antibiotik sesuai resep meskipun gejala membaik, tidak menyimpan atau menggunakan sisa antibiotik. Yang kedua yaitu
peningkatan higienitas dan sanitasi, mencuci tangan secara teratur dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan dan peralatan medis, memastikan air minum aman dan makanan higienis. Yang ketiga yaitu adalah vaksinasi, mengurangi kebutuhan penggunaan antibiotik dengan mencegah infeksi sejak awal melalui vaksinasi. Yang keempat yaitu adalah kontrol infeksi di fasilitas kesehatan, mengikuti protokol pengendalian infeksi seperti sterilisasi alat medis dan isolasi pasien. Dan yang kelima ada pengawasan dan regulasi, memantau dan mengontrol penggunaan antibiotik di rumah sakit, apotek, serta pertanian dan peternakan, mengembangkan kebijakan nasional mengenai penggunaan antimikroba. Yang keenam adalah pendidikan kesadaran publik, meningkatkan pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan tentang bahaya AMR dan pentingnya penggunaan antibiotik secara rasional. Mungkin